Atau ada kemungkinan nggak kita jadi apa ya? Jadi pemodal gitu, mungkin ada yang punya keinginan, punya keahlian khusus. Bisa. Kita yang memodali dari HIPMI Syariah. Mungkin kita adakan semacam business matching mungkin. Jadi siapa yang punya ide, ini ada yang punya ide, yang ini punya modal, ya, di sana kita satukan nanti. Jadi teman-teman kalau kita berjejaring dalam HIPMI Syariah, saling berbagi ilmu. Jadi ada penguat dari sisi fikih muamalahnya diperkuat juga gitu. Jadi jangan hanya bisnis saja, tapi sisi akadnya kaku ya. Iya. Santai aja. Iya, santai aja. Jangan kau kaku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Pojok Literasi Syariah. Alhamdulillah hari ini kita akan mencoba menghadirkan program khusus berdiskusi dengan anak-anak muda, remaja, dan juga pemuda-pemuda yang akan ikut membersamai proses pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Barat khususnya. Nanti kita akan mulai program ini dengan berbagai bintang tamu kita, narasumber kita. Dan hari ini kebetulan kita kehadiran kawan-kawan dari HIPMI Syariah. Nah, kita akan kupas apa saja kegiatan, bagaimana bentuknya, dan juga pola-pola seperti apa kolaborasi yang bisa kita bangun dalam rangka mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Hadir bersama kita hari ini Abang Dabori, Putri, dan juga Abang Dawahyu. Nah, kita akan coba berdiskusi nanti terkait dengan program-program HIPMI Syariah di Sumatera Barat, karena ini baru ya? Baru. Jadi ini baru. Nah, mungkin yang untuk pertama kita akan coba bahas, ini untuk pertama, HIPMI Syariah itu apa, Bang Bori? Oke. Terima kasih Barekah. HIPMI Syariah itu sebuah badan otonom dari HIPMI. Kalau HIPMI kan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, ini badan otonom dari HIPMI untuk teman-teman yang ingin belajar bergerak wirausaha di bidang yang syariah. Kita menjalankan usaha masing-masing dengan nilai-nilai syariah. Seperti itu, Bang. Nah, ini secara organisasi apakah ada hubungannya dengan HIPMI atau tentu, berdiri sendiri? Badan otonom. Badan otonom. Jadi ada di bawah naungan HIPMI. Oh, tetap berada di bawah. Oke. Nah, kalau di Sumatera Barat ini kira-kira cita-cita atau peran apa yang pengen diambil oleh HIPMI Syariah? Tentunya peran yang kita ambil di sini, kita merangkul teman-teman yang ingin menjalankan usahanya, tidak keluar dari koridor-koridor syariah, yang ingin bagaimana usahanya berkah dan pengetahuan tentang literasi keuangan syariah bagaimana, dan sama-sama belajar untuk mengembangkan usaha, tentunya seperti yang tadi dibilang, mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan kesuksesan dalam usaha tersebut. Nah, kenapa HIPMI mengambil opsi untuk menghadirkan HIPMI Syariah? Apakah memang generasi muda ini mau ditarik untuk ikut serta mengembangkan ekonomi syariah atau seperti apa, Bang Bori? Nah, kan saat ini teman-teman yang generasi muda lagi pada melek nih sama hal-hal yang terkait syariah, Bang. Nah, HIPMI itu menghadirkan wadah agar teman-teman yang seperti itu punya tempat berkumpul. Jadi menemukan orang-orang yang satu ide dan menemukan mentor-mentor yang sesuai dengan kebutuhan kita semua, gitu, Bang. Oke, saya ke Kak Putri nih. Kak Putri ini, kira-kira apa kekuatan generasi muda Sumatera Barat terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah ini, kira-kira, Kak Putri? Kalau kekuatan generasi muda terkait keuangan dan ekonomi syariah tuh pemuda-pemuda di Sumatera Barat itu rata-rata sudah memiliki usaha-usahanya sendiri, seperti di industri halal. Kebanyakan dari yang lingkungan itu rata-rata UMKM halal semua. Seperti Putri sendiri juga memiliki usaha yang di industri halal, yaitu berupa hijab. Oh, jadi rata-rata di HIPMI Syariah ini rata-rata pengusaha semua. Betul. Ya, rata-rata pengusaha. Iya. Dan kita mendeklarasikan bahwa usaha kita adalah usaha syariah. Kita mendeklarasikan kita itu sama-sama ingin belajar menjalankan Belajar usaha sesuai dengan syariah. Seperti itu. Oke, saya mau ke Bang Wahyu. Karakter Minang itu kan ada adat bahasa Desara, ada merantau, ada berdagang dan segala macam. Nah, ini
kira-kira karakter seperti ini apakah akan menunjang lahirnya pengusaha-pengusaha syariah di Minang kira-kira Bang Wahyu? Kalau menurut saya bukan menunjang lagi, Bang Rifka. Malah justru untuk IMI Syariah sendiri pas marketnya itu, tanda kutip ya, market itu sangat pas kalau di Sumbar IMI Syariah. Mengapa? Karena memang seperti kata yang disebutkan oleh Bang Rifka tadi, Minang itu memang identik dengan adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Nah itu saja memang sudah menjadi identitas kita selama ini. Dan untuk merantau sendiri, memang kita dari dulu ya, memang diajarkan untuk bagaimana keluar dari kampung kita. Itu kita orang-orang dulu itu merantau untuk berbisnis. Nah, untuk berbisnis. Kemudian setelah nanti mengembangkan bisnisnya di luar, lalu dia pulang lagi ke kampung untuk mengimplementasikan ke kampungnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang untuk IMI Syariah sendiri sangat pas. Nah, memang itu yang kita contoh. Nah, seperti mungkin ketum kita, ya, saya contohkan ya di sini Tum ya. Jadi kaku ya, santai aja. Iya, santai aja. Nah, jangan kau kaku. Jadi seperti ketum itu sering keluar Padang, itu ikut seminar-seminar Tum ya. Nah, kemudian mengimplementasikan ke bisnisnya di Sumbar. Nah, seperti itu contohnya. Jadi keluar cari ilmu, dapat ilmu, kembangkan di Sumbar. Nah, tapi kan kalau kebanyakan yang kita lihat keluar, kembangkan balik lagi itu, nggak balik lagi. Nah, harusnya kan balik lagi. Nah, terkait ini kan tadi ada ilmu yang dicari. Nah, terkait ini literasi keuangan syariah. Hari ini kan kita podcast programnya untuk anak muda. Tentunya ini dalam rangka memberikan edukasi literasi syariah kepada masyarakat kita khususnya di Sumatera Barat. Nah, menurut HIPMI Syariah, ini apakah literasi syariah, keuangan dan ekonomi syariah ini di Sumatera Barat itu apakah sudah cukup atau seperti apa? Secara umum sebenarnya teman-teman pengusaha di Sumbar itu tentunya sudah mulai paham, mulai melek terhadap hal itu. Contohnya pengusaha-pengusaha yang di lingkungan kita itu udah banyak yang paham tentang riba gitu ya. Namun teman-teman ini belum mendapatkan solusi seperti apa. Solusi tentunya bagaimana pembiayaan secara syariah dan bagaimana win-win solutionnya dalam akses keuangan gitu kan. Nah, yang diharapkan tentunya dari hal tersebut kita mendapatkan orang-orang yang bisa menjadi mentor dalam literasi keuangan sehingga teman-teman ini punya akses dan punya ilmu. Gitu. Nah, menurut Kak Putri, udah pernah dengar nggak pengusaha syariah itu seperti apa, bisnis-bisnis syariah itu seperti apa? Sudah pernah dapat informasi ini atau karena baru di IMI Syariah baru belajar atau seperti apa? Nah, kalau waktu di HIPMI Syariah, Putri baru tahu kalau ada kayak pengusaha syariah gitu, yang industri halal, UMKM syariah. Selama di HIPMI, Putri baru melek akan keuangan syariah dan ekonomi syariah. Nah, kalau Bang Wahyu, ini kan intinya sebenarnya kan tidak ada pengusaha syariah sebenarnya, tapi usaha yang kita jalankan itu memang masuk dalam koridor-koridor syariah sesuai dengan agama dan praktek-prakteknya. Nah, apakah pernah mendengar ini sebelumnya atau seperti apa? Kebetulan saya sendiri dan orang tua juga di bidang itu. Sudah di bidang itu? Sudah di bidang itu. Memang di pariwisata syariah kan, ke hotel syariah. Hotel syariah. Kebetulan saya bergerak di bidang itu. Nah, kalau boleh saya tambahkan sedikit, mungkin untuk kalimat syariah ya kata Bang Rifka tadi, pengusaha syariah itu sebenarnya tidak ada. Cuman kan kita apa ya? Kita terlalu mengidentikan syariah itu, pengusaha syariah adalah pengusaha yang Islami. Nah, kan seperti itu. Kalau menurut saya lebih besar dari itu. Jadi pengusaha syariah itu adalah pengusaha yang lebih beretika. Nah, lebih ke etikanya. Jadi tidak hanya Islam yang Muslim, tapi ya pengusaha yang agama-agama lain pun ya secara tidak langsung menerapkan nilai syariah di situ. Seperti akad. Kita kan baru mengenal akad. Kebanyakan baru mengenal akad sekarang itu di bisnis. Ayo ada akad ya ternyata. Kan selama ini kita mengetahui akad itu nikah. Nah, akad nikah gitu kan. Tapi akad itu cuma nikah gitu ya. Tapi kan ya selama ini di kontrak itu kan sebenarnya akad. Itu akad itu. Sistem bagi hasil. Bagi hasil kan apa namanya? Mudharabah ya. Yeah. Nah, itu kan bagi hasil
sudah lama sebenarnya ada di syariah gitu kan. Nah, secara tidak langsung sudah terimplementasi ke teman-teman gitu, ke pengusaha selain ya pengusaha muslim lain gitu. Jadi intinya ada yang sudah tahu, ada yang belum, dan ini perlu penguatan. Nah, kira-kira peran HIPMI Syariah nanti ke pengusaha-pengusaha baru dan juga pengusaha-pengusaha yang sudah menjalankan kegiatannya untuk masuk ke ranah syariah ini seperti apa kira-kira perannya? Kayak dari awal kita open recruitment itu Bang. Kita kan mengajak teman-teman untuk bareng-bareng nih Bang. Bareng-bareng tentunya kita juga dengan stakeholder yang kita bangun bersama. Seperti kita juga kerjasama dengan KDIKS, mungkin dengan pihak-pihak perbankan syariah. Tujuannya tentu dengan bagaimana kita mendapatkan literasi keuangan tadi, Bang. Ya, sehingga teman-teman yang membutuhkan ilmu tersebut, membutuhkan literasi tersebut, tersampaikan nih, kita jadi jembatan buat teman-teman. Itu peran kita sih sebenarnya. Oke, jadi tadi sudah ada beberapa diskusi mungkin dengan instansi dan lembaga untuk ini dalam rangka kolaborasi ya. Karena memang di Sumatera Barat hari ini kita sedang fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Banyak lembaga-lembaga dan banyak kegiatan-kegiatan kemarin kita baru International Wakaf, ada lagi WIS kemarin dan juga akan ada Halal Fest dan segala macamnya. Jadi ini tentunya memperlihatkan bahwa Sumatera Barat sedang fokus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, ini peran HIPMI pasti akan ada di situ. Nah, selain dengan KDKS, dengan siapa lagi HIPMI Syariah sudah mulai berkolaborasi, Bang Puri? Kita ke depannya mudah-mudahan kita bisa audiensi dengan berbagai pihak yang saat ini sudah menghubungi kita seperti Badan Basnas, ya badan-badan zakat seperti itu. Kemudian seperti NU, Muhammadiyah, itu akan kita datangi semua Bang, dalam rangka bagaimana kita berkolaborasi, pembentukan mental teman-teman pengusaha itu agar sesuai dengan koridor syariah. Gitu. Dan kemudian alhamdulillah sekarang kita sudah dilirik oleh pemerintah daerah, kita sudah diikutsertakan ke Rakorda daerah, sudah diikutsertakan dalam rapat-rapat, dan juga kita juga alhamdulillah pihak dari Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah KDIKS itu sudah mengajak kita untuk berdiskusi lebih mendalam. Gitu. Oke, jadi sudah mulai masuk. Ini kalau di HIPMI kita cerita yang nasional nih. Iya. Kalau di HIPMI pusat, HIPMI Syariah pusat, apakah juga sudah ada kolaborasi dengan beberapa instansi seperti itu? HIPMI Syariah pusat bahkan sudah MOU dengan KNIKS, Komite Nasional. KNIKS-nya sudah. Ya, sudah. Dengan ISYAF juga sudah. Oke, jadi ini HIPMI Syariah Sumbar akan melakukan hal yang sama dengan itu. Nah, dalam konteks tadi kan sudah ada rekrutmen. Ada rekrutmen. Ini rekrutmen untuk jadi anggota. Jadi anggota. Tentunya akan ada pendampingan. Betul. Ada pendampingan. Nah, proses nanti pengusaha-pengusaha ini didampinginya seperti apa kira-kira? Didampinginya itu kita cari dulu expertnya siapa. Expertnya siapa. Nah, tugas kita itu kan jadi jembatan antara expertnya dengan orang-orang yang ingin belajar. Nah, makanya di dalam HIPMI Syariah itu ada 14 bidang. Kita bidangnya agak gemuk, Bang. Banyak. Kalau di pusat? Di pusat ada 11. Kita 11. Kembangkan karena alhamdulillah kan Sumbar itu lagi fokus ke keuangan syariah, tentang pengembangan keuangan syariah. Kita kembangkan lagi sesuai hal-hal yang dibutuhkan dan mungkin belum ada di pusat, kita kembangkan di sini. Contohnya seperti ada bidang Ikra, itu pengembangan dari BI, Bang. Yang kita bentuk satu bidang khusus itu. Gitu. Khusus untuk itu. Khusus untuk Bank Indonesia ya? Iya. Gitu. Jadi kita bisa kolaborasi dengan BI dan kita punya ketua bidang satu yang fokus mengurus itu. Nah, kemudian seperti bidang wakaf produktif. Nah, itu sebenarnya hasil diskusi dengan rekan-rekan KDIKS juga terbentuknya bidang itu, Bang. Oke. Nah, ada beberapa bidang yang kita kembangkan dan alhamdulillah tidak menyalahi aturan. Kita boleh asalkan untuk kebaikan. Kalau di HIPMI Syariah ya kita mana yang untuk kebaikan aja, Bang. Gitu. Oke. Nah, nanti memang kalau ada nih, saya mau jadi pengusaha, apakah akan ada pendampingan? Mungkin Bang Wahyu, apakah akan ada pendampingan dari HIPMI Syariah untuk bisa menaikkan scale mereka untuk lebih besar gitu, atau yang sudah jalan kita tingkatkan lebih besar? Ada nggak arah-arah kegiatan seperti itu? Untuk langkah dari kami itu ya seperti yang kata Ketum tadi, kita cari yang ekspor. Kita hanya sebagai jembatan, balik lagi organisasi hanya sebagai jembatan untuk bagaimana yang dari misalnya seperti mungkin seperti Bang Rifka tadi pengen memulai berbisnis, tidak tahu caranya,
ya kita carikan yang expert. Nah nanti di sana bertemu ya kita adakan semacam seminar, nah seperti itu. Tapi kalau mau mulai usaha yang pertama itu yang pasti ya harus ada modal sih. Intinya modal ya. Intinya modal. Keinginan saja tidak pas. Nggak gitu. bisa. Harus ada modalnya. Nah, tapi kalau ada pun modal tapi nggak ada keinginan susah juga. Ya. Atau ada kemungkinan nggak kita jadi apa ya? Jadi pemodal gitu, mungkin ada yang Bisa, punya keinginan, bisa, punya bisa. keahlian khusus. Bisa. Kita yang memodali dari HIMI nanti Syariah. mungkin kita adakan semacam business matching mungkin. Ya, jadi siapa yang punya ide, ini ada yang punya ide, yang ini punya modal ya di sana kita satukan nanti. Nah, sebenarnya memang konsep business matching ini yang apa ya? Kadang-kadang kan ada beberapa kegiatan-kegiatan di beberapa instansi atau beberapa lembaga bikin business matching, mempertemukan antara investor dengan pengusaha. Ya terkadang kan hasilnya tidak sesuai. tidak sesuai. Nah, peran HIMI Syariah untuk mengembangkan itu sepertinya memang mulai harus masuk ke situ ya. Fokus ke sana. Nah, sekarang kalau HIMI Syariah melihat bagaimana perkembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat kira-kira. Kalau perkembangan kita lihat sangat subur, Bang. Sangat subur. Hanya tinggal penguatan bagaimana akses keuangan syariah dengan orang-orang yang terkait dengan literasi keuangan syariah itu bondingnya semakin bagus. Nah, dikaitkan dengan UMKM yang atau pengusaha yang ingin bergerak sesuai dengan koridor syariah. Tentang penguatan sih, Bang. Penguatan ke depannya. Nah, kira-kira usaha apa yang potensial? Kalau kita kan bisa melihat kalau dulu mungkin sebelum COVID itu kan banyak ini. Setelah COVID banyak yang sudah jatuh, kuliner segala macam waktu itu jatuh, sekarang udah bangkit lagi gitu. Nah, kira-kira kalau HIMI Syariah melihat potensi Sumatera Barat ini, kira-kira bisnis apa yang potensial? Jual beli hutan. Yang pasti mungkin ya kebanyakan sekarang kuliner kan, Bang. Nah, kuliner dan wisata kita sebenarnya sangat berpotensi sebenarnya ya, Bang ya. Mungkin tapi beberapa faktor yang menyebabkan kita jujur saja kita sama-sama melihat mungkin sangat tertinggal mungkin. Nah, jadi butuh bareng-bareng ini antara pengusaha-pengusaha, kemudian kepada pemerintah juga SDM-nya diperbaiki. Malah jadi ini curhat jadi ya. Malah jadi curhat. Tapi seperti itu. Jadi ya yang pasti untuk di Sumbar sendiri ya kuliner dan pariwisata sangat menjanjikan sih kalau untuk kita jadikan bisnis. Nah, catatannya gini, industri halal di Sumatera Barat itu memang yang mendeklarasikan kita ini jadi di industri halal kan belum kuat ini. Tapi dari portofolio peningkatan sertifikat halal di Sumatera Barat itu tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan mungkin daerah-daerah lain yang harusnya potensial syariahnya kuat. Ini tentunya ada narasi yang sering tersampaikan oleh beberapa pelaku usaha kita itu, di Minang ini semuanya sudah halal, ngapain harus ada sertifikat halal. Nah, yang seperti ini nih, yang seperti ini yang akan menjadi PR besar, bagaimana cara mengedukasi dan meliterasi. Kira-kira menurut HIMI nih, Kak Putri ini, menurut HIMI tantangan seperti ini apa obatnya? Mungkin lebih ke mengedukasi masyarakatnya tuh, mungkin masyarakat tuh agar lebih tahu yang membutuhkan sertifikat halal tuh bagaimana. Rata-rata masyarakat tuh yang di bidang kuliner lebih tepatnya, mereka tuh pasti lebih ribetnya tuh mungkin mengurus sertifikat halalnya tersebut. Rata-rata masyarakat tuh lebih malas ke pengurusan ke pemerintahannya. Kira-kira begitu. Nah, jadi padahal gampang ya. Padahal gampang. Udah bisa online. Di HIMI Syariah ada bidang tersendiri untuk itu? Ada bidang halal, industri halal, supply chain dan pariwisata. Kita ada bidang supply chain. Jadi memang dari A sampai Z-nya. Jadi sebenarnya kalau memang konsep halal itu dimulai dari hulu ke hilir, dari hilir ke hulu, itu kayaknya semua bisnis itu akan bisa dihalalkan. Dihalalkan ya. Nah, kalau secara konsep selain edukasi literasi, pasti ada business matching, ada pembiayaan mungkin. Kira-kira itu jadi PR juga nggak bagi pengusaha syariah? Kalau PR bukan sih sebenarnya, karena kan HIMI Syariah itu hadir bisa jadi wadah gitu, wadah kita berjumpa kan di sana. Temu mana tahu ada yang teman ini punya potensi usaha dan ada yang punya dana lebih gitu kan. Sebenarnya kalau dalam HIMI Syariah mereka berkumpul,
itu sudah ketemu wadahnya Bang. Ketemu wadah. Dan juga kalau untuk kita bahas soal halal sedikit tadi Bang, dari teman-teman HIPMI ini sebenarnya kita udah bergerak, kita udah tergabung dalam halal center seperti halal center di UNP, kita sudah tergabung di sana sebagai dewan fasilitator, karena juga sudah tergabung, dan itu bentuk upaya kami untuk langkah awal bagaimana memahami seperti apa menjadi fasilitator dalam halal. Dan juga kita juga mendorong nih Bang, kalau HIPMI syariahnya ada di dalam secara struktural, tentunya kita otomatis terpaksa gerak cepat untuk teman-teman yang ada di lingkungan HIPMI dulu. Nah, nanti dari teman-teman HIPMI yang punya relasi lain juga akan terpaksa untuk menggerakkan ke organisasi-organisasi lain. Jadi geraknya lebih dari antar organisasi dulu Bang. Oke, terkait dengan financing. Kalau sekarang mungkin kalau Bang Bori udah punya usaha, udah pernah mengajukan pembiayaan ke bank syariah gitu? Belum. Kalau Bang Wahyu mungkin? Belum pernah juga ya? Belum. Jadi modalnya kuat-kuat ini. Modalnya kuat-kuat ini. Dikuat-kuatin sih. Dikuat-kuatin ya. Iya. Nah, tapi intinya gini. Sekarang kan ada beberapa fintech, ada beberapa aplikasi yang menawarkan proses kita bisa mempertemukan antara pemilik modal dengan pengusaha, kan gitu. Tapi kan ada beberapa juga yang sedang bermasalah sekarang, yang sedang happening. Yeah. Nah, ini apakah akan ada hal yang serius juga dikembangkan oleh HIPMI Syariah ke depan? Kalau mengarah ke fintech sepertinya belum kita Bang. Belum ya? Belum, karena itu konteksnya terlalu besar dan itu kan high risk. Nah, itu sepertinya kalau untuk awal kita di HIPMI Syariah karena baru terbentuk, kita fokus dulu ini bagaimana brand awareness kita kuat di kalangan teman-teman pengusaha. Nah, terkait dengan tadi kalau nggak salah sudah ada kerjasama dengan pemerintah gitu. Itu dalam konteks apa, Bang Bori? Masih dalam tahap diskusi dan mudah-mudahan kedepannya kita dapat peran strategis di dalam ini Bang, dalam pemerintahan. Artinya dalam merangkul teman-teman pengusaha yang dengan usia masih muda, bagaimana ikut dalam berperan di keuangan syariah. Oke, HIPMI Syariah kan baru nih di Sumatera Barat. Betul. HIPMI Syariah baru di Sumatera Barat, dan tentunya banyak juga lembaga-lembaga pengusaha lainnya yang sudah ada di Sumatera Barat. Ini pola kolaborasi apakah sudah dijalankan atau sudah mulai disiapkan? Ini kan bukan hanya ke lembaga-lembaga pengusaha juga, tapi masjid mungkin, pesantren, sekolah, ekonomi kreatif dan lain-lainnya. Apakah itu gimana pola kolaborasi yang akan dibangun HIPMI Syariah, Bang Bori? Itu fokus kita di tahun pertama ini kolaborasi, Bang. Kita bangun kolaborasi dengan banyak pihak agar kedepannya teman-teman sudah punya relasi yang luas terkait dengan baik secara syariah, baik secara mentoring atau literasi. Makanya kita nggak melulu kita di pengusaha, kita juga ada jejaring di orang-orang profesional seperti dosen. Makanya kita ada juga nih di bidang riset, malah juga ada sih Bang. Riset analisis bagaimana ekonomi syariah gitu. Nah itu di sana ada beberapa dosen yang tergabung dalam HIPMI Syariah. Nah tugas-tugas beliau itu nanti akan membuat seperti jurnal-jurnal bahkan itu Bang. Yang akan lahir dari HIPMI Syariah. Oke, selain industri halal yang sedang dikembangkan oleh Sumatera Barat, ini wakaf. Wakaf kan juga menjadi hal yang menjadi serius ditanggapi dan juga diproses oleh Sumatera Barat dalam rangka mengembangkan keuangan sosial syariah. Nah, ini menurut Bang Wahyu ini, apakah HIPMI Syariah juga akan memikirkan potensi pengembangan wakaf ini melalui pengusaha-pengusaha syariah atau seperti apa? Sudah mulai Bang ya? Udah kita mulai kan? Penjajakan. Baru penjajakan sih. Sudah mulai penjajakannya. Sudah mulai penjajakan. Nah, intinya kan kita melihat bukan hanya, jadi kan yang happening di Sumatera Barat itu industri halal, itu kan lagi banyak itu digenjot segala macam, sertifikasi halal. Jadi sudah mulai portofolio kita itu di nasional itu rata-rata sudah 100%. Tapi dibandingkan dengan daerah lain sebenarnya kan harusnya lebih dari itu. Karena yang tadi itu adat basa desa, adat basa di kita pula. Tapi kan balik lagi edukasi literasinya. Wakaf juga seperti itu konsepnya. Nah, mungkin
HIPMI Syariah akan bisa mengambil peran penting ini bagaimana mengedukasi orang, dan kalau saya punya pikirannya tidak tertutup kemungkinan nanti pengusaha-pengusaha itu dari laba usaha akan dimulai disisihkan untuk wakaf, untuk membangun beberapa proyek-proyek produktif yang bisa mengembangkan ekonomi umat di bawah. Edukasi yang kita lakukan sekarang kan memang bagaimana wakaf itu, bagaimana si wakif itu bisa membangun usaha, ada mauquf alaih yang nantinya akan langsung otomatis juga menjadi wakif. Nah, ini ada bidang tersendiri. Ada bidang tersendiri, Pak. Ada bidang tersendiri di Nama HIPMI. bidangnya Wakaf Pengembangan Aset dan Investasi Produktif. Oke. Nah, itu namanya. Ya, memang arahnya nanti memang ke situ ya arahnya. Nah, kemudian saya mau masuk digitalisasi. Digitalisasi juga sebenarnya kan sudah lama jalan juga sebenarnya kan, sudah sering didengungkan juga 4.0 dan segala macamnya. HIPMI Syariah melihat potensi digitalisasi ini seperti apa? Kak Putri. HIPMI Syariah melihat potensi digitalisasi ini tuh sebagai alat pengembangan ekonomi syariah, keuangan syariah, memanfaatkan digitalisasi tersebut. Sebelumnya seperti saat sekarang ini kita lagi podcast. Podcast ini tuh kan salah satu digitalisasi untuk pengembangan apa itu HIPMI Syariah, apa itu keuangan syariah, apa itu ekonomi syariah. Oke, tentunya digitalisasi nanti ditopang juga dengan bagaimana mempromosikannya. Nah, kalau dari HIPMI Syariah sendiri, ada nggak pola-pola tersendiri untuk bisa mengembangkan, apakah ada konten atau ada mungkin media sosial mungkin untuk bisa mengembangkan konsep-konsep ini bisa dilihat oleh semua orang gitu. Kalau sekarang kan kita masih fokus ke akun Instagram kita tuh, Bang. HIPMI Syariah Sumber ya. Nah, untuk awal ini kita memang masih perkenalan. Dan di bidang kita tuh ada bidang digitalisasi juga. Itu kita alhamdulillah ada beberapa influencer yang bergabung bersama kita. Jadi pengurus? Jadi pengurus. Oh. Jadi ketua bidang malah. Oke. Ketua bidang. Nah, yang kita harapkan dari teman-teman yang kebetulan mereka influencer itu ada dampak positif yang menjadikan peran mereka selama ini influencer bisa menginfluence juga orang-orang untuk terkait dengan edukasi syariah seperti itu, Bang. Oke. Nah, ini kalau kita melihat ke depan ini di 2025 akan habis, akan masuk 2026. Menurut HIPMI Syariah, apa kira-kira visi HIPMI Syariah terkait dengan pengembangan pengusaha syariah di Sumatera Barat ke depan? Kalau keinginan kita secara umum tentu kita ingin anak-anak muda yang pengusaha sekarang itu menjadi lokomotif, bukan hanya jadi gerbong. Kita jadi penggerak, tidak hanya jadi pengikut untuk bagaimana anak-anak muda yang malah melek tentang keuangan syariah seperti itu, Bang. Kalau menurut Kak Putri, apa visi kira-kira yang akan disiapkan oleh HIPMI Syariah terkait dengan pengembangan pengusaha-pengusaha muda syariah di Sumatera Barat? Mungkin lebih banyak mengikuti kayak seminar-seminar itu untuk pengusaha-pengusaha muda agar lebih melek akan keuangan syariah, ekonomi syariah. Bang Wahyu? Kalau bisa memang pengusaha syariah ini sebagai pemain utama, jangan hanya pelengkap sih. Ya. Kita akan regenerasi itu harus mulai dibangun ya. Betul. Jadi bukan hanya kalau bisa labelnya tadi mungkin bisa dicopot. Paham? Maksudnya seperti yang Bang bilang tadi, pengusaha syariah itu kan sebenarnya tidak ada. Oke. Ya kan? Syariah itu di sini. Syariah itu di sini udah. Ya, pengusaha itu dia yang syariah gitu. Iya. Gitu, Bang. Ini berat juga nih kalau syariah dihilangkan, HIPMI tinggal HIPMI. Ya, benar juga ya. Ya, tapi berarti ini dualisme. Jadi yang kata-kata syariahnya mungkin tidak terlalu terang. Tidak terlalu terang, iya. Oke. Dan Jadi apalagi kita lihat sekarang kalau ada label syariah atau mungkin halal mart mungkin yang seperti itu kan orang agak takut sih kelihatannya sekarang ya. Kadang-kadang kan ada ya seperti bank syariah. Orang kan akan berpikir ini ribet, masa banyak prosesnya panjang dan segala macam. Ada koperasi syariah, ini pasti akadnya gini. Yang terbayangkan itu susahnya. Padahal sebenarnya kan kalau konteksnya edukasi literasi bisa gitu. Kami pun waktu perekrutan saya coba ajak beberapa teman, Bang. Mau ikut gabung nggak ke HIPMI? Oh mau syariah jadi.
saya nggak berjilbab katanya. Saya nggak berjilbab. Dia bilang gitu. Salah Saya juga. nggak berjilbab. Terus Itu yang cowok atau yang cewek? enggak, saya nggak jilbab. Iya. Saya enggak, yang cewek. Dan, Iya, cewek. pokoknya kalau ada label syariahnya nggak mau ikut lah, karena dia mikirnya, wah ini ustadz semua nih gitu. Padahal kan nggak seperti itu ya. Kita aminkan kalau kita bisa jadi ustadz semua kan, cuman Iya. tidak seperti itu. Kita tidak mendeklarasikan diri bahwa kita adalah pengusaha syariah, enggak, tapi Ya, kita enggak. berproses untuk bisa menjalankan Betul. kaidah-kaidah syariah kan gitu ya Bang Bori ya. Terakhir, apa pesan-pesan untuk pengusaha-pengusaha muda yang ingin memulai usaha dan juga mungkin yang pengen mengembangkan usaha masuk ke konteks syariahnya, nah, gitu. Kira-kira apa pesan-pesannya Bang Bori? Kalau pesan tentu dari lingkungan dulu Bang. Jadi ingin memulai usaha, cari lingkungan yang tepat dan mudah-mudahan ketemu dengan mentor yang tepat. Itu aja sih Bang. Oke, jadi kalau mau ya usaha itu, kalau kita mau mencari ikan itu ya di kolam ikan, Iya. jangan di kolam renang kan gitu. Iya. Jadi pastikan di mana kita mencarinya, Iya. siapa yang akan mengajarkan kita gitu ya, Bang Bori. Betul. Mbak Kak Putri? Kalau pesan dan pesan Putri, mungkin jangan takut untuk memulai usaha, apalagi berbasis syariah. Tenang, di HIPMI Syariah nanti ada banyak mentor-mentor yang expert di bidangnya ya Bang ya, yang akan membantu mendampingi nantinya. Nah, kata kunci tadi jangan takut itu yang memang berat. Iya. Orang kalau mikir mau bikin usaha pasti ini kalau bangkrut gimana? Nah, Nah, kan itu yang susah. mengambil resikonya tadi Bang. Nah, penguatan itu mungkin Kak Putri. Apa kira-kira penguatannya seperti apa? Ini saya nih mau bikin usaha nih. Tapi nanti kalau rugi saya akan kehilangan 50 juta. Nggak usah Padahal bikin. 50 juta kalau saya depositokan dapat sekian ini. Nah, ini apa kira-kira ini yang memperkuat kita nanti? Mungkin harus di planning dulu nih Bang usahanya seperti apa. Kalaupun meminimalisir ruginya tadi itu seperti apa. Nah, jadi udah harus ada bisnis plan-nya lah. Jadi bisnis plan itu yang paling penting. Iya. Jangan ujuk-ujuk karena orang lagi jualan gerobak kopi ikutan Iya, gitu. benar. Akhirnya kita cuma meramaikan saja tapi tidak punya dapat potensi bisnisnya di situ. Jadi intinya bisnis plan, Iya. melihat potensi-potensi yang ada. Tambahan nih Bang. Ya. Tambahan. Jadi buat promosi juga sebenarnya. Jadi kebetulan di HIPMI Syariah, alhamdulillah ada salah satu member kita itu yang berfokus pada pendalaman materi terkait fikih muamalah. Nah, saya sendiri alhamdulillah di usaha saya sudah memakai akad kontrak kerjanya sesuai syariah itu Bang. Dari beliau. Nah, beliau ini kebetulan berfokus dalam pendalaman teori tersebut. Jadi teman-teman kalau kita berjejaring dalam HIPMI Syariah saling berbagi ilmu dalam. Jadi ada penguat dari sisi fondasinya fikih ada. muamalahnya Betul. diperkuat juga gitu. Jadi jangan hanya bisnis saja, tapi sisi akadnya, akad-akad temporer, akad-akad kontemporernya juga diperkuat di situ. Betul. Mantap. Bang Wahyu, pesan-pesannya? Kalau saya mungkin berpikir Bang, semua orang mungkin punya privilege Bang. Mau si kaya, mau si miskin, menurut saya semua punya privilege Bang. Saya punya kepercayaan sendiri. Kita mungkin hidup sekitar 63 tahun mungkin. Ya, Anggap kita standarnya. ambil standarnya seperti itu. Dalam 63 tahun itu pasti kita sekali kita punya kesempatan buat ngambil jadi sukses. Nah, sekarang masalahnya kita mau ngambil nggak tuh kesempatan yang itu. Jadi orang mikir privilege itu, wah ini bapaknya kaya nih, bapaknya sukses, bapaknya tokoh. Tapi banyak juga yang dia memiliki orang tua yang sukses, yang memiliki nama yang bagus, tokoh, tapi nggak sukses. Anaknya kacau, kata kutip ya. Iya. Nah, ada yang bahkan ya kita punya teman, ya saya mungkin merangkum dari ketua sama sekretaris tadi, Bang Bori sama Putri tadi, itu kan privilege dari lingkungan, kata Bang Bori kan. Saya temenan mungkin sama Bang Bori. Mungkin saya adik-adiknya Bang Bori, saya mungkin baik ke Bang Bori. Ya akhirnya Bang Bori mau modalin saya, mana tahu kan. Itu kan privilege. Iya. Masalahnya saya mengambil itu apa enggak. Karena ekosistemnya lagi bagus Iya, ini. betul. Nah, setelah itu kita atur strategi, kita bikin bisnis plan. Itu kan privilege. Ya. Kepala kan, isi kepala. Itu kan privilege. Masalahnya kita mau pakai nggak tuh kepala? Gitu sih Bang. Jadi intinya peluang.
Peluang. Ambil peluang. Mau Kalau ngambil peluang. mau ngambil peluang atau tidak? Betul. Apapun ya, bukan hanya di bisnis ya menurut saya Bang. Bahkan di hobi kita pun mungkin teman-teman kameramen kalau punya kemampuan di fotografi, kalau mau ngambil peluang itu ya ambil. Investasi itu pasti ada untung rugi. Iya. Kalau kita mau memikirkan untung saja ya pasti akan banyak keraguan untuk Nah, rugi pun bisa Betul. bisa jadi pengalaman sebenarnya. Mungkin boleh saya tambahkan sedikit Bang masalah ketakutan tadi. Ya. Kita hidup nggak mungkin nggak takut ya Bang ya. Tapi masalah kita mau kelola nggak tuh rasa takut. Nah, karena kalau misalnya kita nggak takut terlalu berani, banyak orang terlalu berani buat buka bisnis, akhirnya hancur. Salah satunya saya satunya. Pernah terlalu berani mengandalkan feeling, wah ini oke nih. Kok berani gitu kan. Bisnis plan-nya udah oke juga waktu itu? Enggak juga. Di situ kena dari itu. Mengandalkan keberanian aja Bang. Iya. Karena terlalu mengandalkan keberanian. Iya. Nggak ada takutnya. Nah harusnya kan ada takutnya. Karena kita takut itu, kita kelola ketakutan tadi. Akhirnya kita bikin bisnis plan kan jadinya. Nah kita benar-benar kayak, wah ini langkahnya seperti ini nih. Langkahnya seperti ini. Oke. Gitu. Peluang ada, privilege-nya ada, mungkin pemodal segala macamnya ada, dan tentunya karena sudah ada HIPMI Syariah, ya jadikanlah HIPMI Syariah sebagai teman-teman untuk bisa berkolaborasi, berdiskusi bagaimana pengembangan usaha itu yang baik dan benar. Karena kawan-kawan semua ini pengusaha syariah di HIPMI Syariah ini tentunya sudah jalan usahanya dan sudah ya pasti sudah jatuh, sudah berdiri lagi, pasti sudah ada pengalaman waktu nggak sukses pun ada gitu. Nah ini tentunya akan menjadi tambahan ilmu bagaimana mengelola bisnis itu dengan baik. Jangan pernah berhenti di satu titik karena pasti ada pintu lain yang terbuka untuk kita bisa berkegiatan atau berusaha. Terima kasih banyak HIPMI Syariah Sumatera Barat sudah hadir bersama kita di podcast literasi Pojok Literasi Syariah yang mengangkat anak-anak muda yang mau mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Barat. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan saya Rifka Abadi, mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.